Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Riki. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan, yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu membantu memahami menyelesaikan persoalan dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya tentang menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Di dalamnya terdapat proses membentuk pola pikir, karakter, dan nilai kehidupan. Karena itu pendidikan memerlukan filsafat ilmu agar ada arah dan tujuan pendidikan itu lebih tetap dan jelas, ilmiah, dan memiliki manfaat kehidupan. Menurut Suri Asmu Mantri, filsafat ilmu itu membantu manusia memahami dasar, tujuan, dan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Karena itu, filsafat ilmu itu memiliki peran penting dalam mengawasi, memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Artinya, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi manusia. Selain itu, filsafat ilmu itu juga memperkuat keilmian pendidikan. Muslim menjelaskan bahwa sesuatu harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dipertanggungjawabkannya itu secara ilmiah. Dalam pendidikan, suatu metode pembelajaran itu tidak bisa digunakan secara asal-asalan, tetapi perlu diuji melalui penelitian, observasi, dan pembelajaran melalui pengamatan. Kemudian filsafat ilmu itu juga membantu menjaga nilai-nilai dalam pendidikan seperti moral, tanggung jawab, dan sikap menghargai sesama. Contohnya, saat kita di kelas, kita itu tidak hanya mengajarkan siswa cuma membaca dan berhitung saja, tetapi juga mengajarkan kejujuran, disiplin, kerjasama, melalui kegiatan belajar di kelas. Dengan demikian, filsafat ilmu itu membuat pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Menurut Musli, filsafat ilmu itu terus berkembang seiring perubahan pemikiran dan kehidupan manusia. Karena itu, pendidikan yang bermakna dan bernilai itu juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hal ini terjadi karena dunia pendidikan terus berkembang sesuai perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Berbagai persoalan dalam pendidikan sering menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk mencari solusi dan pemikiran baru. Misalnya nih, perkembangan teknologi itu membuat proses belajar mengajar itu berubah menjadi ke arah yang lebih digital. Nah, dari situ muncul pertanyaan mengenai efektivitas pembelajaran online itu kayak gimana, etika penggunaan teknologi itu gimana, dan cara menjaga karakter siswa di era digital ini kayak gimana. Selain itu, pendidikan yang baik itu tidak hanya fokus di akademi aja, tapi juga membentuk sikap, kreativitas, dan kepedulian sosial peserta didik ini tadi. Misalnya, kita tidak hanya mengajarkan teori tentang lingkungan, tetapi juga mengajak siswa memahami sekitaran sekolah, lingkungan sekolah, tanaman di sekolah. Nah, dari kegiatan tersebut, siswa itu belajar tanggung jawab, kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan itu kayak gimana. Dengan adanya praktik pendidikan yang bermakna seperti itu, filsafat ilmu itu terus berkembang dan memahami tujuan, nilai, dan arah pendidikan di masa depan. Nah, filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena membantu membedah persoalan pendidikan dari berbagai sudut pandang. Pertama nih, ada ontologi yang membahas tentang apa yang dipelajari dalam pendidikan. Yang kedua, epistemologi yang membahas bagaimana cara memperoleh ilmu itu. Contohnya, melalui observasi, praktik, diskusi, atau penelitian. Yang ketiga, ada aksiologi membahas manfaat ilmu dan
nilai yang terkandung dalamnya. Misalnya, untuk pembelajaran di SD kita tuh tidak hanya mengajarkan teori kebersihan, nah, tetapi juga mengajak siswa itu berpraktek secara langsung, membuang sampah pada tempatnya. Itu supaya ilmu itu tidak hanya teori aja, tetapi juga ada manfaatnya buat sekitar. Gitu. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan itu dapat dilihat pada kurikulum Merdeka. Berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Filsafat, Riset dan Teknologi, pembelajaran diarahkan agar siswa lebih aktif, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Selain itu, guru juga tidak hanya memberi materi aja, tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran. Misalnya nih, kita sebagai calon guru mengajak siswa belajar tentang lingkungan dengan cara mengamati tanaman di sekitar sekolah secara langsung, tetapi dari kegiatan tersebut itu siswa tidak hanya memahami teori, tapi juga peduli terhadap lingkungan. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan itu memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan bernilai. Sementara itu, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui berbagai persoalan dan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman filsafat ilmu sangat penting bagi calon peserta didik agar mampu menghadapi tantangan pendidikan secara kritis dan bijaksana. Terima kasih.